PKS ya. Iya. Ya PKS. Gue Bang Ade Emang. ketawa sih dengar Ya, PKS. iya, emang nggak tahu ya apakah PKS memang juga terbelakang itu. Saya sih agak Kacau. yakin juga PKS ini kan mestinya enggak lah, dia juga banyak orang pinternya kan, banyak atau bukan banyak orang pinternya. PKS itu adalah sebuah partai modern, pendirinya adalah orang-orang yang justru meninggalkan tanda petik adat kan, dia adalah partai dari orang-orang yang berpendidikan sekuler, tidak berisau dengan keterbelakangan Islam, dan mereka membangun sebuah partai dengan platform baru itu. Jadi, nah ya, tapi kembali ke pertanyaan tadi, Rick, ya memang sangat menyedihkan ya kalau para pemimpin kita akhirnya keputusannya diambil terutama karena pertimbangan popularitas. Disetir oleh popularitas ya. Disetir oleh popularitas. Jadi ya pemimpin kan bukan itu. Pemimpin harusnya menjelaskan kepada publik. Kenapa kita tidak bersikap seperti itu. Berarti ini juga kritik Bang Ade mau mengatakan bahwa institusi-institusi keislaman di Sumatera Barat juga nggak bekerja dengan optimal, artinya kalau ada ketakutan itu gitu. Serius, kalau itu kita bicara tentang tidakkah kita memang agak prihatin lah ya, Ri, apalagi Anda katanya kan memang dari sana kan, orang yang punya kebanggaan keminangan yang tinggi kan. Ini agak terganggu kesukuan saya gara-gara Bang Ade nih. Siap. Makanya saya harus fair, saya ajak bicara maksudnya Bang Ade apa gitu. Iya. Jadi bayangkan ya sebuah ras etnik ya, etnis, atau suku bangsa. Suku bangsa yang dulu dikenal sebagai orang-orang yang melahirkan tadi pemimpin-pemimpin dan tradisi berpikir yang luar biasa terbuka, yang nama-namanya aja kan, misalnya ya kalau Ari kan masih nama Indonesia, nama saya Adi Armando, ada Jeffrey Dopani, Andrinov Caniago, ya kan? Philip Vermonte, kan nama-nama yang mencerminkan. Memang ada kaitan sama kekalahan PRRI kan. Tapi yang mereka pilih adalah nama-nama beda. Irwan Praitno juga kan lahir dari era itu kan. Jadi karena tidak ingin mempunyai nama Minang, jadi pakai nama. Cuman kalau dia Jawa. Ya. Kalau saya dan banyak orang Emil Portugis Salim dan seterusnya itu menggunakan nama Barat kan. Nah, Jose Rizal gitu kan, banyak banget waktu itu Bang. Ya, nama orang Yus Rizal gitu. Jose Rizal, betul. Iya kan? Jose Rizal lah ya, itu kan Yus Rizal, gitu. Ya kan? Bas Rizal. Sangat tidak. Ya, kalau inilah ada banyak juga beberapa nama lainnya ya. Jeffrey, Jenafri, kayak gitu biasa. Nah, kenapa? Itu kan mengindikasikan keterbukaan sebetulnya. Ada keinginan gitu ya, ada orientasi ke arah kita kepengen menjadi semaju Barat gitu kan. Ketika ini orang tua yang kepengen anaknya, saya pengen anak saya menjadi sebesar itu, sehebat itu, se-advance itu ya. Nah, jadi yang saya mau katakan, we used to be gitu loh. Kita ini pernah atau lazim dulu dikenal sebagai sebuah komunitas, sebuah suku bangsa yang dicirikan oleh komunitas intelektualnya. Cara berpikir yang terbuka, beradaptasi tinggi terhadap perubahan, sangat percaya diri terhadap perubahan, percaya diri terhadap datangnya nilai-nilai asing dan seterusnya. Dan itu ternyata berkorelasi kan. Masyarakat yang pikiran yang terbuka ternyata berkorelasi dengan achievement mereka, ya. Yang sekarang pun yang seperti saya katakan tadi, yang keren-keren banyaknya di Jakarta. Jadi the real Minang tuh ya Syafi'i Ma'arif menurut saya. Orang seperti Azumardi Azra, ya, yang tua-tuanya ya, atau Taufik Abdullah, pinter, cendekiawan, Islamnya kuat gitu ya. Dan tidak takut sama orang lain, tidak takut sama agama lain, sangat menghargai agama lain. Nah, jadi poin saya adalah gimana caranya agar ini membangkitkan kembali kebanggaan terhadap orang Minang itu bukan karena kita jangan kepengen menjadi Aceh gitu loh, ya.
membayang. Nah, siapa? Si orang yang menyatakan bahwa saya dipecat dari Minang itu siapa namanya? Ya, Irvianda. Nah ini baru saya mau tanyain nih. ya. Irvianda kan ya? Ya. Irvianda. Hmm. Irvianda ini lihat siapa dia. Ya, bukan soal dia caleg PBB-nya ya. Bahwa dia itu adalah Dewan Syuro dari Majelis Mujahidin. Dia itu salah satu pimpinan dari kayak penegak syariat di Sumatera Barat ya. Dewan Penegak Syariat something. Dia itu adalah juga anak buah Abu Bakar Ba'asyir. Jadi pro syariah sekali, dan kemudian dialah yang sebagai pengusaha dia membiayai keberangkatan orang-orang Islam ke Jakarta pada saat demo 212. Kan? Ya, saya nonton ini di Cokro TV semalam, Bang. Ya, jadi saya mau mengatakan orangnya seperti itu. Ya, orangnya seperti itu. Dan orang ini menurut saya banyak di Minang. Ya buktinya dia adalah salah satu tokoh Minang. Dan dia ingin Minang agar bergerak sana. Pakai istilah saya, menjadi Aceh. Menjadi Wahabi. Ya. Dan saya yakin, saya jamin kalau ini yang terjadi di Minang, maka Sumatera Barat akan terus tertinggal. Akan menjadi sebuah, ya persis seperti kalau orang sekarang ngomong Aceh itu dengan nada melecehkan kan. Orang tidak lagi melihat Aceh itu sebagai sebuah bangsa yang heroik, yang berani, yang pintar gitu ya, seperti dulu di masa lalu ya. Sekarang orang kalau ketawa, jangan kayak Aceh gitu, istilah itu kayak jangan syariah lah itu. Ya, lo kalau mau sempit itu berpikir, lo ke Aceh aja dah ya. Itu terjadi dalam percakapan kita sehari-hari kan. Nah ini juga bahayanya Sumatera Barat. Kalau Anda nih sebagai anak muda membiarkan Sumatera Barat bergerak ke sana dan tidak Anda mengcounternya, pemuka-pemuka inilah yang akan membawa Islam menjadi sesuatu yang terbelakang di Sumatera Barat. Nah, karena mereka punya kepercayaan semacam itu, maka mereka mengembangkan pendidikan keislaman yang menurut saya terbelakang, yang doktriner sifatnya, ya, yang tidak membuka ruang bagi percakapan, tidak membuka ruang pada perbedaan, atau tidak mendorong orang untuk mempelajari Islam secara mendalam. Jadi sulit bagi kita nanti untuk mengharapkan ada lahir orang-orang seperti mungkin enggak. Azra. Saya sih kurang setuju, Bang. Terus terang aja dengan statement Abang bilang bahwa secara mendalam. Mungkin lebih tepatnya ada banyak cara mempelajari Islam gitu. Nggak hanya satu dengan cara itu, tapi ada cara-cara lain yang mana kita juga harus buka kemungkinan itu gitu. Mungkin saya melihatnya lebih seperti itu gitu, Bang. Ya, saya nggak setuju sama Anda, Ri. Ya. Karena justru perbedaan itu adalah result dari keinginan untuk mempelajari Islam secara mendalam. Jadi pelajari dulu secara mendalam, maka menurut saya tidak terhindarkan. Ya, kalau Anda mempelajari Islam secara mendalam, tidak terhindarkan bahwa Anda menjadi pluralis. Karena semakin dalam semakin banyak perspektif yang kita dapat. Exactly, ya. Jadi kalau mengatakan ada beragam cara, ya saya akan mengatakan ya ada cara yang tidak akan membawa Anda pada keberagaman. Ada cara yang membawa Anda cara yang sempit, yang dangkal, yang doktriner, yang tidak membuka ruang bagi perbedaan, tidak mempelajari lebih jauh ajaran-ajaran itu seperti yang dilakukan orang-orang di UIN misalnya. Nah, Anda lihat aja lah, orang-orang yang berpikiran terbuka, progresif, maju itu adalah orang-orang yang sekolahnya di sekolah Islam tinggi, sekolah tinggi Islam yang filsafatnya terutama. Usuluddin segala macam itu ya. Ya, Usuluddin ya. Jadi karena itu tadi, begitu Anda belajar Islam lebih lama, Anda nggak mungkin menjadi Habib Bahar gitu loh, atau menjadi Rizik Syihab. Karena itu mencerminkan justru kedalaman Islam yang tidak dalam kan, jadi kedangkalan pemahaman tentang Islam. Emang Habib Rizik ini dangkal nih, Bang. Kenapa, Bang? Dangkal. Diadu sama saya aja juga. Ya. Lepek-lepek. Saya loh yang sekolahnya cuma di FISIP doang. UI lagi kan. Ilmu komunikasi lagi. Long pemahaman saya kok, pengetahuan saya tentang Islam kok jauh lebih banyak dari dia. Padahal saya nggak sekolah beneran kan. Saya cuma baca-baca aja. Tapi justru karena saya baca-baca itu, saya jadi orang yang merasa bahwa, oh selama ini saya dibohongin ya sama si para pemuka agama.
yang mengatakan Islam tuh sesempit itu ya. Nah, ini terjadi di Jakarta kan, ada banyak, atau di Indonesia ini terjadi pendangkalan keagamaan di berbagai perguruan tinggi. Di UI ya adanya itu di MIPA kali ya, kalau di WISIP kan nggak ada ya. Atas nggak kuat lah. Nah, apa bedanya cerita lu sama ceritanya Pak SBY atau ceritanya Mas Ahaye? Mas Ahaye beda tentunya, Pak SBY lah minimal. Enggak, gue nggak melihat siapa dia dengan latar belakang siapa dia sebenarnya. Gue melihat apa yang dilakukannya. Ya kan, bukan siapa dia. Gue nggak peduli lu mau keturunan nabi, kayak mau apa. Gue tuh orang nggak peduli sebenarnya itu. Lu mau orang kaya, lu orang miskin, lu mau bangsat, lu mau ustadz, ya kan. Tetapi apa yang lu lakukan sekarang, itulah yang membentuk pemikiran gue sekarang, kan gitu. Jadi bukan siapa dia, ya kan, dengan apa backgroundnya. Jadi kalau kemudian gue kepada Demokrat, gue juga nggak ada masalah dengan Demokrat. Gue cuma masalahnya kemarin tuh aja, kan disinggung-singgung gue kan. Tiba-tiba, ada apa kok tiba-tiba satu Demokrat bersekutu, satu partai bersekutu melawan gue kan. Gue cemen banget tuh, gue siapa gitu. Gue itu sebenarnya nggak benci sama Demokrat, gue itu sebenarnya nabok dikit sama Demokrat. Hei, Demokrat itu partai gede, ngelawan gue ngapain kan gitu kan. Lu lawan yang gede-gede dong. Itu sebenarnya pesan gue kepada mereka. Dan gue nonton loh di Cokro TV lo, itu menarik banget tuh. Gila itu. Lu ngelawak sendiri, lu kasih efek sound sendiri ketawa gitu bang. Buat ngejelasin partai-partai itu hancur banget tuh. Ini inget gak dulu ya? Ada lu punya teman pada waktu kecil gitu ya, misalnya waktu remaja gitu ya, orangnya bau ketek kan gitu kan ya. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia bau ketek kan gitu kan. Ngindar-ngindar terus. Sungkan. Orang juga sungkan mau ngomong, lu bau tuh kan gitu kan. Dan gua tuh orang nggak bisa begitu. Lu bau dong, lu pakai parfum dong kan gitu kan. Baik. Kalau perlu lu beliin parfum ya. Kalau perlu gua beliin parfum kan gitu kan. Maksudnya itu baik. Cuman kan orang yang diomongin itu kan belum tentu terima, Ri. Gitu. Itu buat kebaikan sebenarnya. Bentar, aku nyalain lampu dulu. Ini seru ini. Oke, boleh lagi, Re. Itu loh sound efek lu di Cokro TV itu yang buat gua agak-agak ini tuh. Agak-agak amazed gua. Itu kerjanya orang-orang produksi itu. Gua. Itu teman-teman di produksi itu. Oke bang. Jadi, nah, gue sih melihat lu tuh sensi sama dua aja tuh yang paling sering tuh. Demokrat satu, siapa aja? PKS satu. Loh, enggak, PKS itu orang yang salah juga ya. PKS itu buat gue penuh kebaikan kan gitu kan. Dia itu kompas, dia itu penunjuk, Ri. Ya kan. Tanpa PKS gue nggak bisa melihat kebenaran. Iya kan. Jadi gue selalu bilang, kalau melihat sesuatu, lihatlah kemana PKS bertindak, dan kita lakukan yang berseberangan. Jadi kan buat gue, PKS itulah kompas gue, penuh kebaikan PKS itu. Dan dia jahat siapa? Itu yang aktor-aktor institusi, Bang. Ya. Nah, ini juga nih, Anies Baswedan nih. Ya, Anies Baswedan ini gue ngelihat gue punya kesan gini. Gue nonton Batman, Bang. Batman itu kan anak orang kaya biasa aja gitu ya, yang rajin nge-gym gitu kan. Kebetulan punya teknologi, punya rumah bagus, dia punya mobil gitu ya. Punya mobil keren gitu. Batman jadi keren gara-gara musuhnya keren, Joker gitu. Nah, gue sih punya kesan ini ya. Ya, Denny Siregar milih musuh keren aja nih Anies nih. Biar dia jadi keren juga gitu loh. Enggak pansos, milih musuh yang bukan. Pansos kan belum tentu keren, Bang. Iya. Lu hantam orang yang banyak followers gitu ya. Banyak followers. Terus lu pansos gitu. Kayak gua malu sekarang nih pansos nih. Gitu. Tapi kan pansos positif itu. Kalau kayak Anies kan dia PhD, dia punya Indonesia Mengajar, tenun kebangsaan, ngomongnya tertata gitu kan. Dari muda itu udah AFS, berprestasi gitu loh. Ini orang keren, Bang. Gitu loh. Buat anak muda milenial kayak gue ini, ya cita-citanya salah satunya jadi Anies Baswedan. Nah, sekeren itu, dan
Denny Siregar hantam ini biar ikut keren juga gitu loh. Enggak, gue bilang sebenarnya gini loh, ini kan kayak gini nih. Lu tuh udah keren lo sebenarnya ya. Apa sih yang kurang dari lo? Background lo, pendidikan lo, kemampuan otak lo, itu lo keren. Nah sekarang kerja yang lebih keren, kan begitu kok. Maksud gue kan begitu, Ri. Ya, gue mendorong dia untuk bekerja lebih keren, ya kan. Karena memang semua tidak ada manusia yang sempurna, gitu. Maksud gue mendorong memberikan masukan-masukan positif kepada dia. Tentu dengan gaya Denny Siregar dong, ya kan. Dengan gaya para pendukungnya dong, kan ya. Karena begini, teman yang baik bukan selalu menjadi teman yang selalu memuji orang. Iya. Kan dulu lu kan temenan sama Pak Anies kan? Iya, kan gue temenan sama dia. Lu kerja dong yang benar, jangan cuma ngomong doang, kan begitu maksud gue. Cuma dengan gaya Batak. Kan iya. Itu seperti tadi itulah. Kalau Bang Ade Armando silat Padang, dia silat harimau kan? Gaya Padang dia. Ya. Halus, tenang, ya kan. Tapi mencabik-cabik. Iya, silat harimau dia. Udah. Ya kan. Jadi kan gitu. Terus ya gara-gara kerjanya aja. Analogi itu tadi lah, bahwa misalnya ada teman bawa ketiak, ya kan. Lu mau muji-mujiin teman bawa ketiak itu, lu harum, kan nggak bisa dong, itu. Tapi keren. Kan Anies keren, Bang. Iya, keren. Apanya yang menurut lu nggak keren dari Pak Anies gitu loh? Personalnya keren gitu. Gua menambah kekerenannya. Gua mendorong dia untuk menambah kekerenannya dengan bekerja yang lebih keren, kan gitu. Apa yang hancur dari Pak Anies, Bang, menurut lu, Bang? Ya paling fundamental lah, paling fundamental lah. Gini, sebenarnya nggak hancur ya, karena buat gua orang itu punya spesialisasi masing-masing. Ya toh. Ada yang memang diciptakan untuk punya kemampuan manajemen. Kayak gua nih, gua bukan orang manajemen jelas, gua seniman. Ya toh. Gua disuruh mimpin perusahaan, hancur, dan gua udah lakukan bolak-balik. Ya. Nggak bisa, gua nggak tegaan orangnya ya toh. Ya kan, Pak Denny, gue boleh gini-gini, ya udah deh. Asbon dong. Kan gitu, nggak bisa. Nah, Anies ini tipikal seorang pemikir, ya kan, tipikal seorang yang penuh dengan teori, tipikal seorang dosen, tipikal seorang akademisi. Tapi ketika seorang akademisi diberikan pekerjaan eksekusi, itu belum tentu dia bisa, ya kan. Nah, Anies mencoba memaksakan dirinya masuk ke tempat yang sebenarnya dia nggak mampu. Buat gue begitu ya. Dia memaksakan dirinya ke sana. Gue dorong dia. Kalau lu nggak mampu, ayo lu harus buktikan lu mampu. Ya bekerja dong. Nah, cuman kan ada orang tipikal yang mencoba membuktikannya dengan bekerja lebih baik atau menutupi kelemahannya dengan berbahasa lebih indah. Pak Anies yang kedua menurut lu nih. Gue punya tipikal pegawai kayak gitu. Ketika kerjaannya jelek, ya toh, gitu, Pak, alasannya banyak, ya, alasannya itu dari A sampai Z, alasan semua kan gitu. Yang kata, nah maksud gua, kalau lu pengen hebat, ya toh, jangan bentengi diri lu dengan alasan-alasan. Akui kalau lu salah, perbaiki kesalahan itu, lu pasti akan naik setingkat demi setingkat, kan begitu maksud gua baik kok. Iya. Serius nggak gua nih? Iya. Benar, sangat inspiratif. Tenun kebangsaan, Bang. Dan lu merasa nggak sih Pak Anies itu memelihara umpatan Denny Siregar ini agar dia tetap relevan terus, Bang? Mungkin aja ya, mungkin juga dia tidak melihat ya. Karena begini, orang kalau sudah terlalu sering dipuji oleh sekitarnya, dia kadang-kadang kupingnya ditutup. Ya kan, dari kritikan orang-orang lain, apalagi dianggap orang nggak penting. Itu kelemahan manusiawi lah buat gua. Gua kalau dipuji tiap hari juga, wah Denny keren, wah Denny meskipun gua jelek gitu ya, akhirnya gua nganggap bahwa diri gua keren, kan gitu tuh. Ya, itu seperti ingat nggak cerita tentang seorang raja kecil kita dulu, Aceh Anderson, raja yang kemudian dibilang baju, ya toh, ya sebenarnya nggak pakai baju. Orang satu desanya satu itu ngomong, wah keren, malah anak kecil yang ngomong, lu kok telanjang? Itu, satu lagi Bang, influencer yang lu suka sengit juga di Twitter nih gue lihat. Ya. Apa itu? Ada orang yang namanya Rocky Gerung, Bang. lu kan harusnya lu kenal kan orang ini gitu loh. Bukan, enggak, gue bukan sengit ya sama dia. Gini deh. Lu bahagia betul akunnya di-blok gitu loh. Akunnya hilang tuh kayaknya. Bahagia lah. Gue bukan kemudian
ketika kemudian gue follow dia, gue prestasi, gue di-blok sama orang itu prestasi. Kayak gini lah, kita berdua nih ya, bukan dalam tahap diskusi nih, kita berdua debat nih, ya kan. Dan untuk menghajar lu, supaya lu nggak banyak ngomong, gue tinggal bilang lu, alah lu dungu lu. Lu suka nggak sih digituin? Enggak. Itu apa? Perdebatan kita artinya apa kalau lu dungu-dunguin gua ya kan? Semua kata-kata lu sifatnya sudah bermain person ya kan? Sudah bermain tidak di dalam tataran pemikiran. Kalau kata Rocky kan dungu itu gagal nalar katanya. Dia kan membangun persepsi sendiri ya kan, istilahnya sendiri ya kan. Gua enak nih Bang, diskusi sama lu gue tinggal jebretin aja musuh-musuh lu semuanya kan, bukan musuh sih, tapi kawan bertikai gitu loh. Gue itu kan kadang-kadang kan terlalu sopan, gue tuh orangnya sopan sebenarnya, ya kan. Mungkin kalau kayak begini, gue nggak suka bantai-membantai orang apalagi di depan publik. Makanya kayak misalnya pas waktu kemarin pertama kali gue tampil di ELC, ya, merasa tidak nyaman, gitu. Gue bukannya tidak mau tampil di TV, tapi gue nggak nyaman dengan itu. Iya sih, gue bilang bukan ruang diskusi, itu ruang tinju, ring tinju itu, iya kan? Bang Karni Don King-nya ya. Nah, iya, siapa yang mengukul duluan dia yang menang. Gitu. Nah, gue nggak bisa begitu, gue halus, gue sopan gitu loh, untuk nggak kemudian apalagi menyerang orang dengan kata-kata dungu, dengan kata nggak suka gue. Buat gue itu bukan lawan diskusi gitu loh. Itu, Rik. Ini menarik nih Bang. Dan ya jadi kalau kita lihat nih Bang, ya kalau lu kan sekarang memang ngelihat gimana sih lu lihat politik Indonesia ke depan nih? Tokoh-tokohnya ada nih Pak Anies, Mas Ganjar gitu, Bu Risma gitu ya. Ini Pak Jokowi ini kira-kira apa yang sudah dilakukan dan cerita siapa yang paling Denny Siregar nih menurut lu hari ini? Paling nggak sampai hari ini ya. Besok bisa berubah lagi. Enggak, ini bukan konsistensi. Paling nggak kita lihat kan sampai hari ini nih. Gitu. Seukuran Jokowi gue masih belum melihat. Ya, Jokowi ini mungkin adalah pemimpin unik yang kita bisa dapatkan 100 tahun sekali lah istilahnya. Ya kan, dia lengkap. Lihat aja dia dulu ya kan. Orang ketika meremehkan dia di awal-awal dia jadi presiden, itu siapa sih mandang Jokowi? Kurus, keceng, ya kan, hitam, ya, siapa dia dari desa dan kampung, tapi ternyata dia yang menguasai politik di negeri ini sekarang. Berbalik situasinya, belum ada orang seperti itu. Rata-rata orang kalau ditekan oleh DPR dan segala macam dia pasti akan mengalah dan kompromi. Jokowi enggak, ya kan. Nah, siapa orang-orang sekarang ini bisa seperti Jokowi? Gue terus terang belum melihat, ya kan. Oke, dia sekarang bagus, gitu. Tapi kan dalam kapasitas lokal. Nah, apakah ketika dia masuk ke Jakarta aja dulu lah. Gue bilang Jakarta itu, lu kalau di Jakarta itu yang lu lawan bukan serigala, bukan macan. Yang lu lawan tuh T-Rex. Itu dinosaur yang besar dan kaya gitu. Nah, kalau lu berhasil di sana dan tidak berkompromi dengan mereka, berarti lu memang cocok untuk bermain di pentas nasional. Nah, sekarang ini kan masih belum. Yang lain masih nyaman di daerahnya masing-masing. Ya Pak Anies lah ya yang paling dekat ke Medan Merdeka ya. Iya, makanya gue dorong sama dia kan. Ayo dong, kerja yang benar. Yang lo lawan tuh T-Rex ya kan. Kucing kan gitu kan. Lu jangan melihat lawan lu sekarang Jakarta ini kucing ya. Sehingga lu berlaku seperti kucing kan begitu tuh. Yang lu lawan ini T-Rex. Itu. Lu mungkin nggak sih lu akan berteman dengan Pak Anies, Bang? Oh, sangat mungkin. Lu gue berteman dengan siapa aja kok. Enggak, maksud gue secara politis gitu loh. Kayak lu sama Pak Jokowi hari ini. Gitu. Gua itu sangat mungkin, Ri. Masalahnya dia mungkin nggak berteman sama karena kadang-kadang yang nggak tahan tuh bukan gua, Ri. Yang nggak tahan orang itu. Iya ya. Gua juga kalau gua mungkin punya temen kayak lu nih ngoceh terus tiap hari, gua remes juga sih, Bang. Nge-tweet apa lagi nih orang gitu kan. Gue nggak tahan. Itulah makanya kenapa gue sampai sekarang juga sulit ya untuk masuk ke dalam birokrasi pemerintahan. Gitu. Bahkan mungkin ditawarin juga gue mikirnya 1000 kali lah. Karena gue pasti nggak nyaman di sana dan gue pasti menyerang mereka mau tidak mau. Kan begitu. Kenapa gue nggak bisa melihat itu salah, bukan begitu gitu. Logika berpikir gue itu salah.